Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Feni Filiani, untuk mempresentasikan hasil karya saya, yaitu judul artikel yang saya pilih yaitu optimalisasi pengelolaan lahan kering untuk pengembangan pertanian tanaman pangan. Nah, tujuan dari artikel tersebut adalah mengoptimalkan pemanfaatan lahan kering melalui peningkatan produktivitas lahan pertanian atau perluasan lahan pertanian tanaman pangan dengan memanfaatkan lahan kering terlantar atau yang belum diusahakan secara optimal dengan memilih sistem pertanaman yang sesuai dengan daya dukung tanah dan iklim setempat. Selanjutnya yaitu prosedur kerja. Nah, yang pertama yaitu meninjau sifat atau karakteristik dan luasan lahan kering. Yang kedua, menggali potensi lahan kering dan peluang pemanfaatannya untuk pertanian tanaman pangan. Selanjutnya itu mengoptimalisasi pengelolaan lahan kering. Tinjauan tentang sifat atau karakteristik lahan kering. Yang pertama yaitu lahan kering selalu dikaitkan dengan pengertian bentuk-bentuk usaha tani yang bukan sawah yang dilakukan oleh masyarakat di bagian hulu suatu daerah aliran sungai sebagai lahan atas atau upland atau lahan yang terdapat di wilayah kering atau kekurangan air yang tergantung pada air hujan sebagai sumber airnya. Selanjutnya itu untuk memudahkan pengutaraan dalam penyajian ini yang dimaksud lahan kering adalah lahan atasan karena kebanyakan lahan kering berada di lahan atasan. Belakangan ini pengertian yang tersirat dalam istilah lahan kering yang digunakan masyarakat umum banyak mengarah kepada lahan kering dengan kebutuhan air tanaman tergantung sepenuhnya pada air hujan dan tidak pernah tergenang air secara tetap. Secara umum, lahan kering daerah tropika basah dan setengah kering didominasi oleh jenis tanah yang termasuk dalam golongan atau ordo alfisol, ultisol, dan oksisol. Nah, golongan atau ordo oksisol meliputi 35% luasan, diikuti oleh ultisol 28% dan sisanya alfisol yaitu 4%. Selain mempunyai tingkat kesuburan rendah, umumnya lahan kering memiliki kelerengan yang curam dan kedalaman atau volume dangkal yang sebagian besar terdapat di wilayah bergunung atau kelerengan lebih dari 30% dan berbukit atau kelerengan 15-30% dengan luas masing-masing 51,30 juta hektar dan 36,90 juta hektar. Apabila dikaji lebih jauh dari data penggunaan lahan kering yang ada, menunjukkan bahwa ketergantungan pertanian pada usaha tani lahan kering jauh lebih besar daripada lahan basah atau sawah yang hanya 7, juta hektar dan separuh luasannya yaitu 3,24 juta hektar berada di Pulau Jawa. Selanjutnya yaitu potensi lahan kering dan peluang pengembangannya untuk pertanian tanaman pangan. Dari luas total lahan kering yang ada, sebagian besar terdapat di dataran rendah dan sesuai untuk budidaya pertanian penghasil bahan pangan seperti padi gogo, jagung, kedelai, kacang tanah. Nah, lahan kering juga penghasil produk pertanian dalam arti yang luas seperti perkebunan, antara lain kelapa sawit, kopi dan karet, peternakan, kehutanan, dan bahkan perikanan, yaitu apalagi di luar
Jawa yang memiliki lahan sangat luas dan belum banyak dimanfaatkan atau kurang dari 10%. Dari sebagian luasan lahan kering yang tidak diusahakan secara optimal, dapat menjadi alternatif pilihan dan merupakan peluang untuk pengembangannya, mengingat selama ini potensi itu terkesan seperti terabaikan. Selanjutnya yaitu dijelaskan oleh Abdul Rahman et al. 2005 bahwa dari total luas lahan kering 148 juta hektar yang sesuai untuk budidaya pertanian, hanya sekitar 76,22 juta hektar atau sekitar 52%. Nah, sebagian besar terdapat di dataran rendah sekitar 70,71 juta hektar atau sekitar 93%, dan sisanya yaitu berada di dataran tinggi. Di wilayah dataran rendah, lahan datar sampai bergelombang atau lereng kurang dari 15% yang sesuai untuk pertanian tanaman pangan mencakup 23,26 juta hektar, sedangkan pada lahan dengan lereng 15-30% lebih sesuai untuk tanaman tahunan 47,45 juta hektar. Nah, di dataran tinggi, lahan yang sesuai untuk tanaman pangan hanya sekitar 2,7 juta hektar dan untuk tanaman tahunan yaitu 3,44 juta hektar. Permasalahan dalam pengelolaan yang timbul pada lahan kering umumnya sangat ditentukan dalam memilih tanaman yang sesuai dengan karakteristik lahan, sehingga dapat meningkatkan hasil tanaman baik untuk pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan kehutanan yang mempunyai daya hasil tinggi baik dari segi kualitas maupun nilai ekonominya. Selanjutnya yaitu optimalisasi pengelolaan lahan kering. Nah, diperlukan upaya strategis dalam pengelolaan lahan kering agar dapat dimanfaatkan untuk pengembangan tanaman pertanian secara optimal, meningkatkan beberapa kendala, antara lain 1. Sebagian besar lahan kering tingkat kesuburannya rendah dan sumber pengairan terbatas kecuali dari curah hujan yang distribusinya tidak bisa dikendalikan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua yaitu topografi, umumnya tidak datar, berada di daerah lereng dan perbukitan, memiliki tingkat erosi relatif tinggi yang berpotensi untuk menimbulkan degradasi kesuburan lahan. Selanjutnya yaitu infrastruktur ekonomi tidak sebaik di lahan sawah. Nah, keterbatasan biofisik lahan, penguasaan lahan pertanian, dan infrastruktur ekonomi menyebabkan teknologi usaha tani relatif mahal bagi petani lahan kering. Yang selanjutnya yaitu kualitas lahan dan penerapan teknologi yang terbatas menyebabkan variabilitas produksi pertanian lahan kering relatif tinggi. Beberapa tindakan untuk menanggulangi faktor pembatas biofisik lahan sudah tentu diperlukan sentuhan inovasi teknologi guna meningkatkan produktivitasnya. Nah, teknologi pengelolaan lahan kering yang umum dilakukan meliputi yang pertama, tindakan konservasi tanah dan air. Yang kedua, pengelolaan kesuburan tanah, yaitu pengapuran atau pemberian kapur, pemupukan, dan penambahan bahan organik. Yang ketiga, pemilihan jenis tanaman pangan, yaitu tanaman berumur pendek, tahan kekeringan, merupakan pilihan yang tepat untuk dilakukan pada wilayah yang beriklim kering. Selanjutnya itu beberapa hal penting yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan jenis tanaman agar optimalisasi pengembangan pertanian tanaman pangan dapat berhasil. Antara lain, memiliki jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi agroklimat setempat. Kedua, memilih
jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat, seperti tanaman yang disenangi petani, teknologinya mudah, tidak memerlukan masukan tinggi, sesuai dengan ketersediaan tenaga kerja. Selanjutnya itu sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah setempat. Berikut yaitu mendukung usaha konservasi tanah dan air. Nah, kesimpulan dari artikel ini yaitu mengoptimalkan pemanfaatan lahan kering dapat melalui peningkatan produktivitas lahan pertanian yang telah diusahakan saat ini, atau perluasan lahan pertanian tanaman pangan dengan memanfaatkan lahan kering terlantar atau yang belum diusahakan secara optimal dengan memilih sistem pertanaman yang sesuai dengan daya dukung tanah dan iklim setempat. Yang berikut, berbagai teknologi pengelolaan lahan kering telah tersedia, mencakup pengendalian erosi seperti konservasi tanah dan rehabilitasi lahan, pengelolaan kesuburan tanah, dan pengelolaan sumber daya air secara efisien adalah tindakan yang dapat dilakukan untuk menanggulangi faktor pembatas biofisik lahan. Selanjutnya itu, dalam menggali potensi lahan kering yang ada di masing-masing wilayah, diperlukan pemilihan paket teknologi yang sesuai dengan kondisi spesifik lokasi, mengingat tindakan keragaman yang ada pada lahan kering baik di lingkungan fisik maupun sosial ekonominya, yaitu secara teknis dapat dilaksanakan, secara ekonomis menguntungkan, secara sosial tidak bertentangan, ramah dan aman lingkungan, serta berkelanjutan. Nah, ide-ide yang dapat diterapkan yaitu yang pertama, menerapkan sistem tumpang sari tanaman jarak pagar dengan tanaman pangan semusim lain seperti jagung, kacang tanah, kedelai, atau padi gogo. Selanjutnya itu mengandalkan teknologi pengelolaan yang tersedia seperti pendekatan secara kombinasi antara tindakan konservasi diikuti dengan intensifikasi usaha tani, merupakan satu pilihan yang lebih menguntungkan karena dapat mengurangi risiko kegagalan panen. Selanjutnya itu pemanfaatan beberapa bahan kimia sintesis seperti PVA, PAA, DAEMA, PAM, dan emulsi bitumen untuk perbaikan tanah. Nah, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.